Baik, terima kasih Pak Kapokja yang saya hormati, Bapak Ibu sungguh Pokja, ada Ibu Rita Dewi Puspalupi, Pak Agus, kemudian ada Pak Otong, dan teman-teman Pokja Guru Penggerak yang mengawal proses pendaftaran CGP rekognisi pada pagi hari ini. Kemudian puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua hari Minggu ya libur, Bapak Ibu mungkin ada yang nyiapin buka puasa, belum ya, belum jamnya ya. Masih ya. lama. Masih lama ya. Saya udah pikir ya, jadi udah nyiapin persiapan-persiapan yang lain, yang mau mudik, yang mau ini dan seterusnya. Berkat itu pada hari ini Pak Kasiman mengundang kita semua ini cukup surprise karena Angkatan 8 sudah dilakukan pengkelasan kemarin, sudah di plotting untuk persiapan diklat guru penggerak yang akan dilakukan di bulan Mei 2023. Seiring dengan itu dilakukan untuk CGP rekognisi. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu dari mungkin ini panjang ya, ada yang dari CGP jadi PP, kemudian jadi Pasil, ya, terus baru ini. Atau bahkan dari lebih banyak teman-teman dari PP menjadi Pasil, terus kemudian baru rekognisi. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu nanti mendaftar, ya, dan kita baru terima semua data, mudah-mudahan kita usahakan besok sudah bisa melakukan registrasi. Cuman saran saya, sebelum konsen ke registrasi, Bapak Ibu konsen melengkapi berkas-berkas yang diminta. Ya, jadi berkas-berkas yang diminta ini tolong jangan dipalsukan, jangan ditempel begitu saja hanya karena mengejar waktu yang sudah mau berjalan ini. Itu saya ingatkan hati-hati ya, karena waktu yang mepet di sini diuji endurance, diuji kemampuan Bapak Ibu untuk melakukan perlengkapan berkas itu. Ya. Pertama, kalau kita lihat di sini untuk mekanisme seleksi tadi sudah disampaikan di surat, ya, Pak Kasiman sudah detail menjelaskan. Saya hanya nambahin sedikit di SIM PKB bahwa Bapak Ibu akan data CGP rekognisi dari Pasil akan dimigrasi ke SIM PKB. Siapa saja yang diundang, siapa saja yang masuk sebagai CGP rekognisi itu sudah ditentukan oleh Pokja, ya, diverifikasi oleh SIM PKB, siapa-siapa saja yang berhak mengikuti rekognisi. Ya, jadi ini semua diperiksa, baik data gurunya, diperiksa data usianya, diperiksa tempat kerjanya, ya, diperiksa bahwa dia benar adalah fasilitator yang sudah pernah bertugas, atau fasilitator yang akan bertugas, dia lulus diklat fasilitator yang kemarin dilakukan, terus kemudian akan diikutkan pada CGP Angkatan 8. Jadi seperti itu Bapak Ibu, proses nomor 1 ini, cek-recek yang ada. Jadi Bapak Ibu yang akan diundang itu adalah Bapak Ibu yang sudah ditetapkan secara pemeriksaan data, itu boleh mengikuti rekognisi. Terus kemudian yang kedua, itu Bapak Ibu mendapat undangan untuk melengkapi berkas ya. Pertama, mengisi verifikasi biodata pada laman. Jadi seperti biasa, Bapak Ibu Pasil di sini yang lulus atau yang
semua rata-rata semua adalah fasil yang terlulus pasti pernah melewati proses pengisian ini. Tidak ada satu fasil pun yang ada di guru penggerak itu titipan dari langit, ya. Semua pernah melewati proses seleksi ini. Jadi kalau sampai dia nggak ngerti itu keterlaluan, ya. Pasti pernah mengalami proses pengisian biodata. Jadi ada yang bertanya atau mungkin nanti pada saat akhir, aduh Pak, saya nggak ngisi biodata karena nggak tahu cara isinya, berarti memang lewat. Kemudian mengunggah kartu tanda penduduk, ijazah, mengunggah fakta integritas, mengunggah SK mengajar sebagai guru. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru, ini Ibu Ida Rita Sumantri ngasih angkat tangan terus ya. Turunin dulu Bu. Nah, tuh. Ya. Mengunggah SK mengajar sebagai unsur guru. Jadi kalau Bapak Ibu memang guru ya, itu harus punya SK ya mengajar sebagai guru. Ya, SK mengajar artian bahwa Bapak Ibu itu diberikan jam mengajar di sekolah tersebut. Ya. Jadi itu banyak sekali yang salah menerjemahkan SK mengajar ini. Ya, SK mengajar ini banyak yang salah menerjemahkan, hanya menerangkan bahwa Ibu Fitriyanti Anas contoh sebagai guru. Bukan itu. Ya, kami nggak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah Ibu Fitriyanti Anas benar mengajar mapel X di sekolah ini. Itu yang disebut dengan SK mengajar sebagai guru. Ya, bukan surat keterangan kepala sekolah bahwa betul yang bersangkutan adalah guru di sekolah kami. Kami nggak butuh itu. Data di SIM PKB udah kami tarik, di Dapodik udah bisa kita lihat Bapak Ibu itu guru apa bukan. Cuman kita ingin memastikan Bapak Ibu itu ngajar. Yang kedua, SK mengajar kepala sekolah definitif sebagai unsur kepala sekolah. Jadi kalau ada yang PLT, sekolah harus mengunggah itu dari Dinas Pendidikan, ya, atau mungkin ada yang dari Bupati Wali Kota yang mengangkat yang bersangkutan sebagai kepala sekolah. Nah, itu yang diunggah. Ya. Terus mengunggah surat izin dari pimpinan atasan langsung. Kalau Bapak Ibu guru, berarti yang diunggah adalah surat izin kepala sekolah. Ya, ingat Bapak Ibu guru itu kepala sekolah, siapapun gurunya, mau di swasta, di negeri, izinnya kepala sekolah. Terus kemudian bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah di negeri, izinnya kepala dinas atau kabid atau minimal pejabat lebih tinggi di atas Bapak Ibu, ya. Itu untuk kepala sekolah. Bagi Bapak Ibu yang di yayasan, itu wajib izinnya adalah ketua yayasan. Kita udah menerima beberapa komplain dari yayasan, katanya ada yang disampaikan, saya tidak memberikan izin, tapi kenapa yang bersangkutan mengikuti. Ya, jadi ini perlu ditegaskan kembali, kepala sekolah dari unsur swasta itu yang memberikan izin adalah ketua yayasan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Paham ya? Bahasanya tidak abu-abu, tidak bersayap ini. Dan paham, bukan Bapak. bahasa Paham. Widi dan Ibu Alfia itu highlight-nya turunin dulu. Pertanyaan belum dibuka. Maaf Pak, tadi yang F, punten diulangi lagi, tadi kepotong sayanya Pak, yang F, punten. Mengunggah SK kepala sekolah definitif bagi unsur kepala sekolah ya. Dalam artian kalau Ibu Bapak kepala sekolah, itu yang diunggah SK pengangkatan kepala sekolahnya. SK pengangkatan kepala sekolah itu kalau di kabupaten kota biasanya dari Bupati Wali Kota. Kalau SMA SMK biasanya gubernur, ya, atau mungkin ada yang mewakili kepala dinas. Ya, itu. Lanjut, Bapak Ibu submit berkas. Nanti kita akan lihat
Setelah tanggal 22, kita lebaran dulu lah, istirahat dulu. Bapak Ibu lebaran minta maaf, ya. Setelah itu kita akan punishment, siapa yang boleh ikut dan siapa yang tidak ikut diklat. Yang dari jumlah yang diundang apabila tidak ngirim berkas, berarti mohon maaf Bapak Ibu tidak diundang mengikuti CGP rekognisi. Walaupun dia fasil di angkatan 8 mengajar, tetapi kalau dia tidak melengkapi dan tidak mengirim, itu tidak akan diikutkan di kelas rekognisi. Karena secara persyaratan tidak submit berkas. Ini contoh undangannya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu diundang, Ibu Fitrianti, Ibu Jenny Ambiani, Ibu Bapak diundang untuk mengikuti guru penggerak daftar sekarang. Nah, itu telah Bapak Ibu daftar sekarang, ya. Terus kemudian nanti akan muncul rekognisi. Ini kita di CGP rekognisi di angkatan 8. Ya, terus kemudian Bapak Ibu akan mengisi persyaratan informasi yang muncul di sini. Setuju? Ya. Contoh di sini, selamat datang, Anda dinyatakan ada informasi lain, contoh bahwa memang kemarin-kemarin sudah lulus pembekalan CF13, pembekalan CF1, atau CF sekian, kemudian mengikuti rekognisi angkatan pertama. Ya, ini langkah pertama. Perhatikan di sini nanti ada rekognisi, di sini nanti ada angkatannya. Ya. Jadi ini adalah rekognisi CGP, ya, yang akan dilakukan pada angkatan 8. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tercatat di situ, terus kemudian seperti biasa itu nanti ada batas waktu yang disesuaikan, terus kemudian kurikulum vitae dan Bapak Ibu diminta untuk mengunggah berkasnya, ya. Terus Bapak Ibu setelah itu melengkapi, ya. Itu ketika sudah lengkap kurikulum vitae-nya, terus kemudian kirim berkas. Ya, jangan lupa ini dikirim sebelum tanggal 22, kirim berkas, kemudian ini dikirim, nanti muncul bahwa data berhasil diajukan. Ya, jadi data CV Bapak Ibu beserta dokumen-dokumennya itu berhasil diajukan. Setelah itu, setelah dikirim, Bapak Ibu nanti akan kita cek datanya, terus kemudian Bapak Ibu akan diundang mengikuti kelas rekognisi. Ya, jadi ini kemudian nanti Bapak Ibu langsung akan mengikuti diklat. Nah, siapa yang mengikuti diklat? Itu adalah mereka yang kirim berkas. Dikelaskan rekognisi oleh BGP, BBGP. Jadi nanti Pokja akan memberikan kepada BBGP dan BGP, Bapak Ibu ini adalah daftar peserta rekognisi yang sudah mendaftar dan dinyatakan boleh mengikuti CGP rekognisi. Terus ya pasti Bapak Ibu akan dikelaskan, mengisi tugas-tugas, mengikuti proses pembelajaran. Sampai selesai. Pertanyaan tadi ada yang menarik tadi pertanyaannya. Apakah dengan diklat rekognisi dengan diklat CGP reguler angkatan 8 waktu mulai dan berakhirnya sama? Ya, betul. Bapak Ibu waktu mulai dan selesainya sama, pengumuman kelulusannya barengan, ya jangan sampai CGP rekognisi nggak lulus Bapak Ibu, ya. Padahal Bapak Ibu fasil. Nah, untuk itu waktunya bersamaan, prosesnya bersamaan, pengumumannya sama, tetapi yang didapatkannya beda. Kalau Bapak Ibu fasil nanti dapat suket, kalau CGP rekognisinya mendapatkan STTPL, kalau peserta dia hanya mendapatkan yang reguler, hanya mendapatkan STTPL guru penggerak. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nantikan undangan dan surat cinta dari SIM PKB. Semoga Bapak Ibu dapat surat cintanya dan membuat Bapak Ibu bahagia semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host kita, Uni. Silakan Uni Elvida bisa melanjutkan.
Pak Nasir. Nah, mungkin wah udah banyak yang ngantri pertanyaan Pak Nasir. Jadi kita mulai dari Bu Ida Rita Sumanti, silakan Bu Ida. Oh, sebentar Pak Nasir. Saya lihat di ini. Sampun Bu. Nggih, suaranya. Bentar Bu Ida, bentar bukan Bu Ida dulu. Bentar Bu Ida. Bentar. Dari Bu Tri Sulistiorini Jawa Tengah. Kenapa Bu Tri dan Bu Ida selalu bersamaan? Bentar dulu ya Bu Tri, silakan Bu Tri. Di saya tampilannya Bu Tri dulu ya. Iya. Apa saya yang error nih? Ya, baik. Terima kasih Bu Elvida. Selamat pagi Pak Nasir. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak, ini saya tambah galau Pak. Galaunya begini. Iya. Bapak kan kebetulan ahlinya yang di SIM PKB nih Pak ya. Kemarin kan dapat panggilan PPG. Terus saya ini galaunya Ibu tadi kan sudah bertanya ya mengenai PPG-nya ya, Bu, iya. karena masih banyak hal lain yang akan ditanya. Maksud saya begini, misalnya Pak, saya di SIM PKB PPG itu saya pending, saya nggak ikut PPG, tapi saya ikut yang rekognisi ini. Kalau saya pending, apakah dipastikan saya bisa SIM PKB saya bisa daftar ke rekognisi begitu Pak? Nanti yang lain. Ya, terima kasih, itu aja. Apakah kalau di pending yang PPG, yang direkognisi bisa diaktifkan ikut rekognisi begitu? Terima kasih. Kasih kesempatan yang lain. Udah ya Bu, jadi silakan dijawab Pak Nasir. Apakah yang ibunya sudah mendaftar PPG, kemudian bisakah di-cancel karena mau mendaftar rekognisi? Nah, itu intinya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, untuk pendaftaran PPG yang sudah berjalan, Bapak Ibu yang sudah daftar itu sudah tercatat di PPG ya. Untuk yang rekognisi, saya kira sesuai arahan Pak Kasiman tadi tidak usah ikut daftar. Bapak Ibu konsen saja di PPG. Karena percuma juga ikut rekognisi, terus kemudian Bapak Ibu belum punya sertifikasi. Ya kan? Jadi urutannya itu kan dulu jadi kepala sekolah. Rekognisi masih panjang, masih bisa berkali-kali. Ya, masih akan ada lagi dibuka. Kan begitu ya Bu ya? Itu yang jawaban kami. Terus akun PKB-nya ya pasti nanti akan terlacak. Pasti akan terlacak. Bapak Ibu mau lari sampai di mana juga terlacak. Daripada ketahuan double lebih baik Bapak Ibu milih satu aja. Ya. Saya kira itu. Selanjutnya silakan Bu Ratna Ernawati. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bu Elvida dan Pak Nasir. Mohon izin bertanya Pak Nasir. Saya menjadi kepala sekolah, belum mempunyai belum diklat CKS dan belum mempunyai NUKS. Tapi hari ini saya tidak mendapatkan undangan Zoom ini Bapak. Apakah saya masih mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan CGP rekognisi? Seperti itu Pak Nasir, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa di-highlight namanya siapa tadi ya? Saya nggak lihat. Ibu Ratna yang tadi Ernawati bertanya, Bapak. Ibu adalah fasilitator Nggih, betul Bapak. Fasilitator angkatan kemarin 13 Bapak. yang akan ditugaskan di angkatan 8 ini ya? Nggih, terus. Oke, ya. Namanya ada. Nama Ratna Ernawati Bapak. Ya, Ada nanti namanya di data Ibu, namanya ada. nggih. Dari Solo. sudah dicek, ada Bu. Tenang Bu. Nggih. Dari Mungkin Jawa undangan Tengah Pak, saja yang dari salah, tetapi Sampang, kalau undangan Kabupaten Cilacap. PKB-nya mudah-mudahan tidak salah. Nggih. Nggih Bapak. Ditunggu ya Bu ya. Nggih, terima kasih Pak Habis Nasir. Bu Ratna silakan Pak Ernawan Jawa Tengah. Baik Bu, terima kasih. Pak Nasir mohon bertanya, saya dari SMK swasta dan alhamdulillah dari sekolah saya kan di SMK swasta dan dari awal saya mengikuti program pendidikan guru penggerak awalnya dari PP angkatan dan sekarang alhamdulillah lolos di fasilitator angkatan 13. Nah, apakah mohon izin, apakah tetap diperbolehkan untuk izinnya nanti untuk mendaftar CGP rekognisi hanya dari kepala sekolah? Terima kasih Bapak. Ya, baik Pak Ernawan. Pak Ernawan ini adalah kepala sekolah apa guru Pak Ernawan? Guru Bapak.
guru. Oh ya, berarti izin dari kepala sekolah Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya Bu Elvida. Monggo. Bu Elvida, bolehkah saya? Ini masih posisi Pak Heri Setiawan belum dijawab, Ibu. Ya, izin bertanya, Bu. Silakan. Nasir, saya Heri Setiawan dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pak Nasir. Saya PP Angkatan 1 dan Fasil Angkatan 5 yang sudah bertugas kemarin. Tapi kebetulan belum bisa rekognisi ya Pak, karena statusnya waktu mendaftar praktisi karena ketidaktahuan secara sistem. Gitu. Nah, ketika kemarin kita konsultasikan dengan Pak Kasiman, disuruh mencoba di angkatan selanjutnya. Nah, alhamdulillah tadi saya dapat japri terus ikut ini. Yang saya tanyakan bagaimana secara sistem praktisi itu bisa berubah untuk mengikuti rekognisi Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman yang di angkatan 5 yang belum bisa rekognisi rata-rata itu kemarin mendaftar instruktur karena secara sistem kan pendaftarannya kelanjutannya adalah instruktur. Nah, itu kita konsultasikan dengan Pak Kasiman juga. Katanya fasilitator bisa bertugas juga sebagai instruktur. Nah, dengan adanya rekognisi ini mohon pencerahannya. Silakan Pak, dicoba saja ya Pak. Ya, terima kasih. Ibu Bapak bertanya ke Pak Nasir jangan berkaitan dengan kebijakan ya, cukup bertanya berkaitan dengan proses pendaftaran di SMEKB. Iya Bu, ini yang saya tanyakan hubungannya dengan praktisi Bu. Apakah itu bisa diberikan undangan untuk selanjutnya? Kalau bukan guru dan kepala sekolah biasanya pada prinsipnya tidak bisa, tapi Bapak coba saja kalau muncul di laman Bapak silakan daftar. Biasanya yang akan muncul itu kan yang sesuai dengan kriteria yang diminta ya Pak Nasir. Yang terundang. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah. Sebenarnya kita mau buka-bukaan apa enggak ini agak. Ya nanti kita tunggu ya. Yang pasti Bapak Ibu dari praktisi angkatan 1 yang pernah diundang untuk rekognisi angkatan 5 tapi tidak bisa karena ternyata dari praktisi itu mungkin sudah bisa di angkatan ini. Itu Alhamdulillah. Terima kasih. Wah, Makasih Pak Nasir. Sporternya di belakang ini. Ya saya Pak yang biasa WA tuh. Tidak diminta untuk bersuara, jangan bersuara ya. Ya, Ibu, jadi alhamdulillah dalam hati. Terus yang kedua, akun yang mana yang digunakan? Nah, ini Bapak Ibu, nanti kami akan coba cek dan kami akan infokan segera akun yang mana yang akan dipakai. Apakah akun gurunya Bapak Ibu atau akun praktisi? Karena yang terdaftar di kami adalah sebagai praktisi adalah akun praktisi dengan email. Sementara Bapak Ibu defaultnya pakai itu. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu yang terdaftar sebagai praktisi dan diundang CGP Rekognisi, daftarnya pakai apa? Daftarnya pakai email praktisi yang saat ini Bapak Ibu pakai untuk mendaftar. Itu default. Nanti ketika kami akan merger atau kami gabungkan atau kami apa-apakan lah, itu ditunggu. Yang penting mudah-mudahan surat cintanya besok tiba untuk mengundang Bapak Ibu dari Bu Elvida untuk mengikuti rekognisi. Itu dari kami. Terima kasih Bapak. Baik, Pak Nasir, kita kan karena terbatas waktu, jadi masih tinggal satu kesempatan untuk Ibu Aas ya Pak Nasir. Silakan Bu Aas Kurniawati. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak, saya dari jenjang TK ya. Kebetulan saya kepala sekolah, tapi PLT TK swasta. TK swasta ya. Jadi saya juga memang masih ngajar kalau di PLT ini. Tapi kalau secara ini dari ke yayasan memang saya sudah definitif. Nah seperti itu. Jadi yang saya unggah ini SK dari dari yayasan atau bagaimana Pak? Baik, Ibu. Saat mendaftar jalur PP, Ibu sebagai apa? Kepala sekolah atau guru? Guru. Saya guru. Saya baru diangkatnya kemarin di ajaran baru di kepala sekolah. Jadi saya ketika PP itu saya masih guru. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang baru diangkat dan berbeda dengan data pendaftarannya, disiapin dua-duanya karena
kami akan coba migrasi, nanti akan kelihatan Bapak Ibu tuh jabatan sementara di Dapodiknya sebagai apa akan kita cek di situ. Ya, bagian anak musim PK. Kalau ternyata kepala sekolah, ya sudah Bapak Ibu anggap surat izin dari ketua yayasan. Kalau ternyata terbaca guru, Bapak Ibu siapkan surat tugas dari kepala sekolah. Kalau ternyata Bapak Ibu kepala sekolahnya juga ya nyiapin surat tugas, mungkin. Jadi minta tolong ke yayasan. Demikian. Baik, alhamdulillah Pak Nasir, itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Ya, selamat Bapak Ibu ya diundang menjadi CGP Rekognisi. Bapak Ibu akhirnya dari PP ada yang sempat galau ya. Aduh Pak, dari PP terus jadi Pasil, kapan kami punya kesempatan jadi CGP? Ini kesempatannya datang, menyapa di bulan Ramadan. Bagi yang puasa, yang tidak disapa gitu ya. Ya, jadi kesempatan ini digunakan baik-baik gitu loh. Udah diundang, udah diberikan kesempatan terus dia daftar. Nah, itu kan berarti menolak rezeki yang sudah datang menyapa di bulan Ramadan. Bulan baik ya buat Bapak Ibu. Manfaatkan kesempatan ini baik-baik, jujur dan tangguh ya untuk menghadapi 2 hari terakhir Ramadan ini. Ya, perbanyak itikaf kan begitu kan. Itu Bapak Ibu semua ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain yang dari praktisi, pengalaman kemarin jadi berharga. Jangan diulang ya, mudah-mudahan kesempatan kali ini Bapak Ibu bisa menjadi CGP dan menjadi CGP itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin buat Bapak Ibu semua ya. Karena minggu depan kita lebaran. Dan submit berkas. Mudah-mudahan ya kalau tidak sempat ya, mudah-mudahan ada kebijakan. Semoga kebijakannya ada diperpanjang sampai dengan setelah lebaran. Kalau enggak, berarti maafkan saya. Saya minta maaf dulu ini di depan. Sudah banyak salah dan kata selama ini, mudah-mudahan Bapak Ibu mendoakan terbaik buat tim Pokja, buat tim PKB, agar dalam pelaksanaan ke depan lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Pak Nasir. Semoga Ibu Bapak semua nanti yang memenuhi syarat bisa mendaftar. Ibu Bapak, saya tutup dengan satu pantun. Ayo jalan-jalan ke tanah datar, ke tanah datar kita pergi makan ketan. Silakan Ibu Bapak segera mendaftar. Yang bisa mendaftar yang memenuhi persyaratan.